Selamat pagi. Kelas 4C, apa kabar hari ini? Sehat ya? Baiklah, langsung saja. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 29 Juli. Nah, kita mau melanjutkan pembelajaran IPA di halaman 14. Topiknya adalah batang. Oke, sebelum kita lanjut ke halaman 14 dengan topik batang, saya mau review sedikit. Nah, saya mau review sedikit nih yang di halaman 13 mengenai akar. Baiklah, saya tanya ya. Coba dulu Dominika. Halo Dominika. Yes, Miss. Halo Dominika. Yes, Miss. Oke, selamat pagi. Pagi. Oke, baiklah. Nah, saya mau tanya. Akar dibedakan menjadi dua bentuk, ya. Nah, Miss mau tanya, coba kamu sebutkan akar berdasarkan bentuknya. Apa saja jenis akar berdasarkan bentuknya? Akar tunggang, akar serabut, akar Akar gantung, tunggang dan akar serabut. Terima kasih Dominika. Selanjutnya Adeline Wijaya. Halo Adeline, halo. Halo, Miss. Oke, dengarkan saya ya. Akar berdasarkan fungsinya. Dibedakan berapa jenis? Ada berapa? Adeline Wijaya. Akar gantung, akar napas, Oke. Kemudian? akar papan, akar tujang. Baiklah, terima kasih Adeline Wijaya. Benar ya. Selanjutnya Grata. Apakah ada namanya Grata? Grata Ginting. Oke, mikrofonnya dibuka ya, Nak. Halo, Grata. Halo, Miss. Sedikit suaranya. Halo, Grata. Halo, Miss. Oke, Grata. Apakah akar tunggang itu? Apakah akar tunggang itu? Halo? Akar tunggang merupakan Akar yang besar. akar tunggang merupakan akar yang bisa menjawab. Oke. Saya mau panggil Afridita. Tolong dibantu dulu dengan Grata Ginting. Apa itu akar tunggang? Afridita Siagian. Afridita Siagian. Mikrofonnya dibuka. Apa itu akar tunggang? Merupakan akar utama, Miss. Bisa diulangi, Nak? Akar tunggang adalah akar utama. Iya, oke. Baiklah, itu benar ya. Boleh ya. Thank you. Selanjutnya, satu orang lagi. Saya mau panggil yang ada di kelas. Ya, maju dulu si Monifa. Maju, Monifa. Monifa, let's go. Oke, dengarkan. Coba kamu sebutkan contoh tumbuhan pada akar tunjang. Itu, lihat. Apa nama tumbuhan yang memiliki akar tunjang? Tumbuhan 100 untuk Monifa, tumbuhan pandan ya. Baik, itu saja reviewnya. Yuk kita lanjut lagi di halaman 14 ya. Itu saja reviewnya hari ini. Oke, mau panggil dulu si Iona. Iona, tolong buka mikrofonnya dan baca yang kuat sedikit ya, Nak, supaya jelas. Silakan Iona. Dua batang pada tumbuhan dibedakan berdasarkan jenisnya.
yaitu batang berkayu dan batang basah. A. Batang berkayu. Batang yang bertekstur keras dan mengandung kambium merupakan ciri batang berkayu. Kambium terdapat di antara pembuluh angkut xilem dan floem. Lanjut Fiona, mengenai batang basah. Sebentar. Oke, boleh lanjut. Batang basah itu apa, Fiona? Baca kembali. Batang basah. Batang basah yang bertekstur lunak karena mengandung banyak air serta mudah roboh dan patah merupakan ciri batang basah. Terima kasih. Diperhatikan dulu. Ya. Tadi temannya sudah baca sedikit ya. Apakah kamu menyimaknya dengan baik? Menyimak ya. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu dulu dari mulai batang. Hari Kamis kita sudah belajar apa fungsi batang, apa fungsi akar, apa fungsi daun. Benar ya? Silakan baca kembali mengenai fungsi batang. Mika, maju Mika. Oke, baca yang kuat supaya temannya juga jelas dengarnya ya, Mika. Batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Oke, sit down. Batang itu adalah bagian tanaman yang berada di atas sana. Ini gambarnya. Bagian tanaman yang berada di atas sana. Nah, batang ini fungsinya mengangkut air dan garam. Mengangkut air. Kalau kamu menyiram tanaman pakai air, nah ya. Jadi prosesnya air itu diangkut oleh si batang dan garam mineral ke, nah ya, dari akar ke kemana? Ke daun. Dari akar ke daun, disebarkan ke daun semua. Oke. Nah kemudian fungsi batang ini batang untuk tempat cadangan makanan bagi tumbuhan. Nah, tadi Fiona sudah baca sedikit mengenai jenis-jenis batang, ya. Jenis-jenis batang, diperhatikan, ya. Ada istilahnya batang berkayu. Batang berkayu, kemudian ada namanya lagi batang basah. Batang basah yang ini. Daun seledri. Dia tumbuhannya jenis batangnya batang basah. Tapi nanti ya saya jelaskan, kita mau bahas dulu yang batang berkayu. Batang apa? Berkayu. Oke. Apa itu batang berkayu? Gampang sekali. Batang yang teksturnya keras. Ya, batang yang teksturnya keras dan mengandung kambium. Oke. Kita bahas dulu yang tekstur keras ya. Bertekstur keras. Yang ada di kelas, coba lihat. Benda apa yang terbuat dari kayu? Jangan dipukul-pukul mejanya. Jangan dipukul-pukul mejanya. Saya cuma nanya aja, benda apa yang ada di kelas yang terbuat dari kayu? Apalagi? Oke, cukup. Coba kamu sentuh meja. Bagaimana permukaannya? Sentuh kursi. Oke, satu orang si Jaiden, coba sentuh pintu. Pintu, Jaiden. Oke, saya ganti karena kamu buka sepatu kan, pakai sepatunya sayang. Udah, ini aja yang di sudut. Anak laki-laki yang di sudut coba sentuh si pintu. Bagaimana permukaan pintu?
keras kan? Nah, jadi nak, benda-benda yang ada di sekolah itu terbuat dari apa? Itu merupakan dari asalnya batang berkayu. Ya, benda yang ada di kelas ini, benda yang ada di kelas ini yang berbahan kayu itu asalnya dari batang yang bertekstur keras, ya. Jadi, jadi batang yang bertekstur keras memiliki kambium. Nah, jadi nak, kalau misalnya ada sebatang pohon, ini saya tunjuk gambar ya, ini contoh aja. Nah, seperti ini, ada sebatang pohon, ini pohon ini, udah, itu dipotong. Kalau dipotong, digergaji tengahnya ini dipotong, ini dipotong, digergaji. Nah, apa yang terjadi? Kamu bisa melihat kambium, ya. Kamu bisa melihat kambium pada batang yang bertekstur keras. Inilah namanya kambium. Jadi kalau misalnya Adelincia mau potong sebuah kayu menggunakan gergaji, tengahnya ini kamu potong, yang ada muncul kambium seperti ini. Apa itu kambium? Kambium itu adalah, dengarkan, kambium adalah lapisan sel pada tumbuhan berkayu yang fungsinya untuk perbesaran pada batang. Semakin besar batang pada tumbuhan, semakin banyak lingkarannya ini, lingkaran kambium. Nah, lingkaran-lingkaran inilah yang bisa kita menghitung berapa jumlah umur pohon. Semakin banyak lingkaran, kita bisa mengetahui berapa jumlah umurnya si pohon. Kita hitunglah berapa lingkarannya. Kira-kira berapa ini? Itulah umurnya. Semakin banyak lingkaran, semakin banyak umur pohon. Misalnya 50 tahun, 100 tahun. Tergantung berapa lingkaran kambiumnya. Oke, saya ulang. Apa yang dimaksud dengan kambium? Cheryl Alicia, bisa diulangin? Apa itu kambium? Kambium adalah lapisan sel pada tumbuhan berkayu yang berfungsi untuk perbesaran batang, Miss. Oke, cukup itu saja. Itulah pengertian dari kambium. Ya, lapisan sel pada tumbuhan berkayu yang berfungsi untuk perbesaran pada batang. Ini siapa namanya? Valeska. Valeska di halaman 14 ya, nak. Jangan buka halaman yang lain ya. Oke, halaman 14. Kita mau belajar apa, nak? Belajar apa hari ini? Batang. Jadi, ini dulu belajarnya ya. Diperhatikan dulu ya. Nah, ini adalah kambium. Jadi, kalau misalnya Valeska mau mengetahui berapa umur pohon, tinggal potong saja, nak, batangnya. Dibelah, dipotong. Pakai gergaji bisa, udah. Nanti akan terbelah sendiri, bisa langsung lihat kambiumnya. Ini saya mau hitung umurnya, yaudah. Kamu hitung aja berapa lingkarannya. Itulah umur pohon. Makin besar batangnya, makin banyak umurnya. Itulah kambium, ya. Berfungsi untuk perbesaran pada batang. Jadi ini untuk tumbuhan berkayu yang teksturnya keras. Coba nanti yang ada di rumah, anak-anak yang ada di rumah, coba lihat benda-benda apa saja di rumah kamu yang terbuat dari kayu. Tapi kayu yang berbahan keras. Nah, ya, yang memang terbiasa untuk buat lemari, kursi, meja, dan sebagainya. Benar kan? Pensil, iya betul. Pensil berkayu. Ya, dari pensil juga bisa. Oke. Nah, kita lanjut ya, mengenai pengertian kambium. Herlantio, selamat pagi. Herlantio. Nah, sekarang Tio baca dulu ya. Tio mau baca? Mau ya? Oke, silakan Tio. Ayo, nak. Kambium adalah lapisan sel pada tumbuhan berkayu yang berfungsi untuk perbesaran batang. Oke. Pada beberapa tumbuhan terdapat pembuluh angkut, yaitu
Xilem dan floem. floem. Apa itu xilem? Xilem berfungsi mengangkut air, mineral, dan zat hara dari dalam tanah menuju daun untuk proses fotosintesis. Ya. Floem berfungsi mengangkut zat makanan hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Oke, terima kasih Tio sudah mau baca. Sekali lagi baca ulang. Anak yang di ujung, ayo nak, anak laki-laki. Iya, yuk. Bentar ya, saya ganti dulu. Ya, silakan. Apa itu kambium? Floem. Oke, boleh ke Eki ya. Oke, kita ulangin. Kambium tadi, kambium adalah lapisan sel pada tumbuhan berkayu. Ya, jadi ada namanya istilah berkas pembuluh angkut. Jadi kalau di kayu ini kita nggak bisa lihat sih proses gimana si pembuluh angkut yang ada di dalam tumbuhan bisa bekerja. Misalnya, kok bisa ya Miss, tumbuhan itu banyak sekali daunnya, gimana caranya? Nah, ini ada berkas pembuluh angkutnya, namanya xilem dan floem. Ya, kalau nggak ada mereka, nanti di tumbuhan ini nggak bisa tumbuh dan berbuah seperti ini. Ya. Itu ada prosesnya, tapi ini saya nggak bisa lihat, tahu-tahu ada buahnya, pohon mangga gitu. Iya, nah tapi ini bisa kita lacak, kita pelajari di laboratorium. Jadi di sini ada istilahnya namanya xilem. Nama pembuluh angkutnya apa? Dan kamu hanya mengenal ini saja dulu dasarnya. Jadi di dalam tumbuhan itu, di dalam pohon mangga, pohon rambutan, ya perhatikan nak. Ya, di dalam pohon mangga, pohon rambutan, ada pembuluh angkut. Namanya apa? Oke, saya kasih tahu lagi. Jadi xilem ini istilahnya dia punya tugas. Kalau Mika tugasnya belajar, ya. Kalau Evelyn tugasnya belajar juga. Oke, nah kalau xilem tugasnya apa tugasnya? Tugas dia mengangkut air dan mineral dan zat hara. Contoh gini, kalau tumbuhan, ya coba lihat. Lipat tangannya. Halo, sayang. Perhatikan ya. Kamu jangan pegang-pegang tas dulu ya, nak. Nanti ya. Lihat dulu ke depan tulis. Oke? Jadi kalau tumbuhan mau subur, nak, tanahnya harus yang baik. Ya, tanahnya harus dalam keadaan yang baik. Ya, kemudian harus disiram dengan air. Lalu dikasih pupuk. Kalau mau dia berbuah seperti ini. Tapi kalau tanahnya nggak bagus, nggak akan buah-buah pohonnya. Yang ada layu, apalagi nggak dikasih air. Itu maksudnya. Ya, mengangkut air, mineral, dan zat hara dari dalam tanah. Menuju ke mana? Menuju ke mana? Ke daun untuk proses fotosintesis. Nah, apa itu proses fotosintesis? Sudah ada semalam kita ada baca sedikit mengenai fungsi pada daun. Ya, ulang lagi nih. Nah, ingat, daun, bisa perbesar lagi ya. Nanti nggak kelihatan lagi tulisannya. Jadi si daun ini, nak,
Fungsinya untuk membuat makanan. Contoh, misalnya nih ya, si Zaidan kalau perutnya lapar, apa yang dilakukan? Cari apa? Cari nasi, cari ayam, cari sayur. Bener nggak? Kalau tumbuhan, nak, dia nggak perlu cari nasi, cari air, cari daun, cari apa buah-buahan, tidak. Dia bisa masak sendiri. Ini masaknya gimana? Dengan proses fotosintesis. Jadi dia masak makanannya itu ada di daun. Ini saya ulangi lagi ya. Hanya ada di daun saja masaknya. Dah. Nah, di daun dia hanya butuh air, butuh cahaya matahari, nak, dan butuh karbon dioksida. Udah tumbuh subur ini tumbuhannya. Butuh cahaya matahari, butuh air sedikit saja, dan butuh karbon dioksida. Udah subur tumbuhannya dan cepat berbuah, benar nggak? Ah, begitu ya. Jadi tugasnya siapa tadi? Silem ini mengangkut air, mineral, dan zat hara dari dalam tanah menuju ke daun. Dimasak dulu, dia butuh tenaga. Dimasak dulu di daun untuk proses apa? Fotosintesis. Nah, ada lagi tugasnya si floem. Kalau Cia tugasnya belajar, terus kasih PR dikerjain, bener nggak? Nah, kalau siapa lagi? Si Leon, udah dia belajar, buat PR, terus menghadapi ujian, bener nggak? Tapi kalau si Floem, ada tugasnya nih, tugasnya mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dan hasil makanan di daun tadi. Floem ini tugasnya diedarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Ngerti? Contoh, Miss Mira jadi floem. Nah, ya Miss Mira jadi floem. Yang ini jadi daun, kelompok daun. Ini kelompok batang. Di sana kelompok akar. Sana kelompok bunga. Ya kan bunga. Ini bawa makanan nih. Hasil udah dimasak dari daun. Udah. Kami sedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Disadarkan ke batang, disadarkan ke bunga, disadarkan ke akar, disadarkan ke buah-buahan. Ya, paham yang demikian? Enggak. Oke, jadi sudah tahu fungsi silam dan flow itu apa saja. Jadi untuk kelas 4 hanya ini saja, nak, pengenalannya. Oke, nah kita lanjut lagi. Apa sih contoh-contoh tumbuhan yang apa sih contoh batang yang berkayu ini? Tumbuhannya yang mana aja? Ya, contoh tumbuhan yang mempunyai batang berkayu. Antara lain, coba dibaca dulu dengan si Arthur. Apakah ada Arthur? Mana ini wajahnya ya? Saya, Miss. Oke. Silakan aku baca dulu. Batang berkayu. Batang berkayu pada pohon beringin. Contoh tumbuhan batang berkayu, mangga, rambutan, karet, dan jeruk. Nah ini dia. Contohnya adalah pohon beringin, batangnya berkayu. Oke, pohon beringin akarnya akar apa? Akar gantung nama lainnya apa? Pintar, akar gantung atau akar udara. 100 untuk kelas 4 C ya. Oke, selain pohon beringin apa saja lagi batang berkayu? Lalu rambutan. Lalu suka makan jeruk? Kamu tahu jeruk batangnya bagaimana? Batang pada jeruk bagaimana? Batangnya bagaimana loh? Berkayu. Pohon rambutan batangnya berkayu. Pohon mangga batangnya berkayu ya. Jadi jangan taunya makan jeruk manis enak tapi nggak tahu batangnya jenisnya bagaimana.
Potonglah batangnya. Dipotong, dibelah dua di lingkaran kambiumnya. Lingkaran apa tadi? Lingkaran apa tadi, Nak? Kambium, ya. Lingkaran perbesaran pada batang, ya. Iya, oke. Nah, kita lanjut batang basah. Mamanya sering masak sup nggak? Nasi yang di atas kuahnya dikasih apa? Ini namanya apa? Daun bawang atau seledri ya? Manggilnya apa? Daun bawang? Daun bawang ya. Oke, Miss, biasa tadinya daun seledri. Nah, iya, sama sih, Nak, sama. Daun bawang boleh, daun seledri boleh, bener ya? Kalau masak sup, atasnya kasih ini kan? Oke. Ternyata, Nak, tangkainya itu, batangnya itu, jenisnya bagaimana? Basah, berair basah. Nah, baru kita jelaskan. Apa itu, Miss, batang basah? Nah, batang basah itu, kita baca lagi yuk. Coba Intan. Ada Intan? Yes, Miss. Nah, batang basah. B. Batang basah. Batang yang bertekstur lunak karena mengandung banyak air serta mudah roboh dan patah merupakan ciri batang basah. Oke, terima kasih ya Intan. Batang basah itu batang yang bertekstur lunak karena mengandung banyak airnya serta mudah roboh. Tahu roboh? Mudah roboh, gampang apa? Jatuh, oke. Dan mudah patah. Ya, merupakan ciri batang basah. Contohnya apa, Nak? Atau daun? Pinter. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, apa saja contoh-contoh yang termasuk dari kelompok batang yang basah? Saya mau panggil, sekali lagi baca ya, Afridita. Coba Afridita, yang kuat suaranya ya. Bisa Batang basah pada tumbuhan seledri. Contoh tumbuhan batang basah yaitu pisang, bayam, kelompok rumput, dan jagung. Oke, perhatikan. Contoh batang basah tadi katanya ada buah apa ini? Batangnya ini jenis apa, Nak? Pisang, batangnya kelompok jenis batangnya basah pisang. Cek sendiri deh, siapa yang punya pohon pisang di rumah? Nanti kamu cek sendiri ya. Kemudian batangnya basah ya. Lalu rumput, batangnya jagung. Selesai. Nah, selesai, oke. Hari ini belajar mengenai tumbuhan yaitu bagiannya batang. Harus tahu ya, kelompok batang berkayu dan kelompok batang yang basah. Oke? Sampai sini sudah paham? Nah, jadi karena waktu sudah mau habis, saya undur diri dulu, Miss Miranya. Nah, hari berikutnya kita ketemu lagi ya. Sampai jumpa. Bye-bye. Selamat pagi.